Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan akademis, mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi sedikit saya mau berbagi ilmu untuk kita semua di sini. Tentunya saya di sini sebagai mahasiswa hukum dan banyak tugas-tugas yang saya kerjakan dan salah satunya adalah membuat tugas ansos. Nah, kemudian selain ansos, saya juga memiliki beberapa tugas dalam memberikan satu pandangan. Nah, di luar daripada tugas-tugas itu, saya juga ingin sedikit berbagi terkait dengan teori-teori hukum, di mana saya tertarik dalam pembahasan saya hari ini adalah kenapa sih orang membunuh tapi dia tidak dipidana? Apa dasar hukumnya? Nah, ini kita karena kita sudah punya KUHP baru yang nanti berlaku di tahun 2026, maka saya mengambil dasar hukumnya di KUHP baru. Nah, dan di KUHP lama pun masih berlaku sampai saat ini sebelum nanti KUHP baru berlaku di tahun 2026 mendatang. Nah, kita kembali ke topik. Kok bisa orang membunuh namun tidak dipidana atau dipenjara? Pada dasarnya sifat-sifat pembunuhan itu memiliki beberapa atau memiliki banyak unsur kejadian. Ada orang yang membunuh secara sengaja, ada orang yang membunuh secara tidak sengaja. Dalam hukum itu sendiri, itu disebut dengan alasan pembenar ketika tidak disengaja atau kenapa dia melakukan satu tindakan pembunuhan atau dia menghilangkan nyawa orang lain namun dia tidak dipidana. Nah, kita lihat dasar hukumnya. Kalau kita ke KUHP lama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu pasal 338 itu dia mengatakan ada beberapa alasan pembenar, di mana di pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pun dia menjelaskan dengan penjelasan yang sama seperti di KUHP lama. Ya, nggak sama-sama banget, tapi masih mirip-mirip, cuman sedikit upgrade. Nah, dimana dari kedua dasar hukum atau dari kedua ayat ini dia menjelaskan alasan pembenar yang dimaksud itu adalah ada beberapa terjadi dua faktor. Pertama adalah terjadinya serangan yang sangat dekat, dan kemudian jadi kayak serangan yang sangat dekat itu kayak udah nggak bisa lari lagi dan mau nggak mau harus lawan, sementara serangan itu mengancam nyawa. Nah, kemudian kita udah nggak bisa lari, kita harus melakukan satu perlawanan, kemudian mengakibatkan si lawannya meninggal. Nah, itu yang disebut dengan serangan yang sangat dekat. Kemudian yang kedua itu adalah terjadi guncangan jiwa, di mana serangan itu kemudian kita refleks atau terjadi guncangan. Nah, itu yang disebut dengan tidak sengaja, dan akhirnya pihak yang menyerang kita lumpuhkan dan akhirnya kehilangan nyawa. Nah, di sana akan nanti diputuskan oleh pengadilan salah dan tidak bersalahnya itu sesuai dengan bukti-bukti dan kronologis dari hasil penyidikan. Jadi kadang-kadang kita sebagai masyarakat atau sebagai mahasiswa, kita seringkali mendengar dengan seseorang yang melakukan satu pembunuhan, namun pembunuhan tersebut itu karena membela diri, tetapi dia ditahan. Kadang-kadang kita, kenapa dia bisa ditahan oleh polisi? Kan dia bela diri. Nah, ini yang satu saya harus sampaikan, bahwa setiap kejadian yang ditangani oleh kepolisian itu harus sesuai dengan prosedural perundang-undangan, di mana seseorang yang sedang
diselidiki, maka harus ditahan untuk kepentingan penyidikan. Nah, entah salah dan benarnya itu nanti hasil kesimpulan daripada atau putusan dari pengadilan, bahwa hasil daripada kronologis, hasil daripada penyidikan, bahwa si pelaku pembunuhan ini dijadikan sebagai alasan pembenar kenapa dia menghilangkan nyawa orang lain, namun dia tidak dipidana karena terjadinya dua unsur tadi, seperti serangan yang sangat dekat dan terjadi guncangan jiwa. Nanti itu juga bakalan dibuktikan. Jadi kalau orang melakukan satu perbuatan yang memang menghilangkan nyawa orang lain, namun dia tidak dia melawan karena serangan, ya dia wajib ditahan. Kepentingannya apa? Kepentingan penyidikan untuk dibuktikan di pengadilan bahwa benar atau tidak dia melakukan pembunuhan ini, sengaja atau tidak sengaja. Ketika dia sengaja, maka dia akan dijatuhi sanksi pidana 15 tahun. Ketika dia tidak sengaja, ya bisa saja dibebaskan. Itulah hukum. Jadi kita sebagai mahasiswa tetap belajar dan semangat.